Godaan makhluk halus tidak hanya ada di tempat-tempat sepi. Tempat belajar agama seperti pesantren pun tak lepas dari gangguan makhluk gaib. Itulah yang terjadi di kampung Cihelet, Cikancung, Kabupaten Bandung. Dahulu, ada sebuah pesantren dengan banyak santri di tempat ini. Namun, tak berapa lama, pesantren ini ditinggalkan santri karena ragam gangguan muncul. Yang tertinggal sekarang hanyalah bangunan bekas masjid ini dan satu rumah tinggal. Adakah gangguan ini ada kaitannya dengan makam di bukit dekat pesantren? Pemirsa, di Desa Mekar Laksana, Kabupaten Bandung, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya digunakan untuk sebuah pesantren. Namun karena banyaknya gangguan di tempat ini, akhirnya pesantren ini pun ditinggalkan oleh para santrinya. Dan kebetulan, di samping pesantren ini diduga ada sebuah makam yang suka didatangi oleh para penziarah. Sebenarnya makam siapakah itu? Dan adakah hubungannya dengan tempat ini? Assalamualaikum, selamat malam Pak Jaja. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak, ini kalau saya boleh tahu, Pak, ini pesantrennya itu sebenarnya sudah sejak kapan sih Pak adanya, Pak? Sekitar tahun 1995. Itu sampai kapan Pak berfungsinya, Pak? Sekitar kurang lebih 10 tahun berjalan. Dan dalam 10 tahun itu, Bapak tahu alasan mengapa sampai pesantren ini ditinggalkan dan mungkin pindah ke tempat lain? Menurut informasi dari para santri dan salah satu pengurusnya bahwa banyak kejadian ada makhluk yang mendatangi pondok tersebut, terus pada akhirnya mungkin karena ada yang ketakutan, karena terjadinya ada yang kesurupan gitu. Dan gangguan ini apakah hanya dirasakan para santri di sini atau mungkin warga sekitar ikut diganggu, Pak? Kebanyakan santri, kalau warga di sini, menurut pengakuan mereka, ketika dia menyiram tanaman, katanya suka ada yang semacam yang suka ketawa gitu, disebut kunti atau gitu. Sosok-sosok lainnya Pak selain itu mungkin yang Bapak tahu? Yang tadi disampaikan bahwa sering kedatangan makhluk lain berupa macan gitu. Macan. Dan itu Pak yang diduga adanya sebuah makam itu, Bapak tahu makam siapa Pak? Bahwa itu katanya makam Eyang Wirayaksa. Terima kasih banyak Pak Jajang atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ar. Waalaikumsalam. Boleh Kang Ar dengan adanya pesantren dan sebuah yang diduga ada makam kan? Walau alam gitu ya, ada kaitan atau gimananya. Yang jelas memang yang saya pikirkan dan yang saya tapakur itu kenapa sampai-sampai para santri yang ada di sini kena daripada gangguan-gangguan makhluk gaib yang ada di area sekitar ini, yang mana insya Allah latar belakang daripada gangguan itu sendiri nanti kita buktikan dengan proses mediumisasi insya Allah. Waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa aja nih. Kenapa? Anda mengerti apa yang kamu bicarakan? Bisa aja nih. Siapa Anda? Bisa aja nih. Entah mengapa, makhluk ini selalu menggaruk tubuh. Apa siapa yang Anda rasakan? Gatal. Kenapa Anda bisa ngerasa gatal gitu? Saya boleh tahu sosok Anda seperti apa? Kenapa? Gatalnya kenapa? Saya boleh tahu Anda gatalnya kenapa? Tapi memang biasanya Anda suka merasa gatal. Bisa aja nih. Saya boleh tahu ini perwujudan Anda seperti apa ya? Bangsa jin sebenarnya. Bangsa jin. Cuman kan biasanya jin suka mewujudkan sesuatu yang dia suka ya. Kalau Anda biasanya suka mewujudkan diri seperti apa?
Oh, Anda emang asalnya dari mana? Aing di Curug. Kenapa lewat-lewat tempat ini? Aing di sekalian. Mau apal anjir masalah ieu tempat? Apa ini sawari? Sok, nyon anjir. Lo makanya dia. Tapi kata ini kan dahulu tempat pesantren, benar? Itu nama masih gitu. Iya. Terus di masjid ini banyak orang. Lama. Yang Anda lihat mereka ngapain aja di sini? Ayah pasukan menjelma. Maksud Anda pasukan manusia itu seperti apa? Malah seragam juga. Yang Anda lihat mereka di sini ngapain aja? Kumpulan. Rumput. Soalnya dengan rumputnya jadi kain jadi panas. Tapi apakah memang benar makhluk-makhluk di sekitar tempat ini sering mengganggu manusia? Ayah, di sebagian. Di sakuri ayo ya, lupa. Kenapa mereka mengganggu? Ngerasakan panas. Anda sendiri suka mengganggu juga? Iya. Gangguannya seperti apa yang Anda lakukan? Ayah kelan aing. Kerang ya telat. Kepala bangsa manusia kerang labur. Ini saya boleh tahu nggak sih sejak kapan sih Anda ngerasa gatel-gatel gitu? Alah, lila aing. Ngareto ge araretel magawean ge alah. Tentang di situ katanya ada sebuah tempat yang diduga sebuah makam. Anda tahu? Nggak ada. Nggak tahu Anda. Tapi selama Anda sering lewat-lewat sini, apakah Anda suka melihat ada orang datang ke tempat tersebut? Ada. Ayah aing ngerti deulah dia. Tiba-tiba, seorang sudah di luar kendali. Anda bisa tahu itu siapa tuh yang tiba-tiba datang? Itu siapa tuh yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mediator itu? Ayah awewe. Awewe, itu ada yang panggil atau dia datang sendiri? Halim. Halim, halim ya. Assalamualaikum. Ini kenapa Anda tiba-tiba datang lalu masuk ke dalam tubuh itu? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ada yang ingin Anda sampaikan? Siapa gerangan makhluk yang merasuk ini? Seperti ada sosok harimau di tubuh ini. Ini kenapa Anda tiba-tiba datang lalu masuk ke dalam tubuh itu? Keluar loh. Tak lama, mediator sadar. Mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Allah Akbar. Kenapa? Tuh sekarang malah ketawa. Saya boleh tahu nama Anda siapa? Tiba-tiba, mediator menjauh dari kami. Allah. Kenapa Anda mengajak kami ke tempat ini? Asal Anda dari sini? Anda mencari sesuatu sepertinya. Apa yang... kenapa sih? Kok dari tadi setiap saya tanya kamu marah-marah gitu? Yang Anda suka main apa? Lompatan. Memangnya Anda bisa main sama manusia dan manusia itu melihat Anda gitu? Gimana cara Anda membawa manusia ke sini? Narasepun. Orang dibawa ke dia. Tapi ini kita udah ngobrol panjang tapi saya belum tahu Anda ini siapa? Uyud. Oh, nama Anda Uyud. Ulin ya. Main aja di sini aja udah. Kenapa kok jadi marah?
Saya boleh tahu sosok Anda seperti apa? Kenapa nangis? Kenapa Anda kesel ya kami nggak mau main? Kita ngobrol aja dulu deh, baru kalau mau main boleh main. Datang ke sini untuk mencari informasi. Kami datang ke sini kan katanya dulu di sini ada pesantren. Anda tahu pesantren benar? Terus apa yang Anda lihat? Banyak orang kah di sini? Iya. Kenapa mereka jadi pada nggak ada di sini? Benar, teman-teman Anda, sebangsa Anda sering mengganggu orang-orang. Ayah muring. Anda sendiri tapi suka mengganggu juga? Muring mengajak ulilungku. Tapi kan dulu di sini pesantren, mungkin orangnya lebih sering beribadah, sering mengaji. Kenapa makhluk-makhluk seperti Anda masih tetap bisa menggoda orang-orang seperti itu? Oh, lembut. Maksudnya Anda lupa tuh, lupanya seperti apa? Udah diajak gue di karawan. Dipanggil. Memangnya orang-orangnya bisa melihat Anda? Gimana caranya? Anda mewujudkan diri atau bagaimana? Biasanya kalau Anda mewujudkan diri sosoknya seperti apa sih? Ngerti kuring. Terus kalau yang katanya di sana ada tempat tuh di atas, itu benar makam atau bukan? Tuh apa? Fokusnya. Memang saat Anda di tempat ini, tempat itu sudah ada? Tapi katanya banyak orang berziarah, benar Kak? Terus kalau mereka datang, apa yang Anda lihat? Apa yang mereka lakukan di situ? Kenapa? Anda nggak pernah lihat? Lumpang. Banyak. Lumpang ke duduk. Tempat ini dahulunya bekas masjid ya. Anda suka ada masjid di tempat seperti ini? Kenapa nggak sukanya? Bilang dulu. Tunggu dulu. Kan katanya Anda suka mainnya di sini. Terus mau kemana sekarang? Sebutkan. Saatnya mediator sadar. Lagi-lagi, seseorang kehilangan kendali. Oke. Ya, pemirsa, tiba-tiba ada salah satu mediator kami yang berteriak lari ke arah sana dan sepertinya alhamdulillah kalau kami bisa menangkapnya. Hah? Mau kemana? Hei, itu tajam nggak? Mau ke sana nggak? Kang Ari mana sih? Siapa Anda? Mami. Ini Anda kenapa tiba-tiba datang terus ngajak saya lari ke sini? Tempat Anda memangnya di mana? Memang Anda tempatnya di sini. Kalau saya boleh tahu, memang Anda sudah berapa lama sih di tempat ini? Sudah lama. Terus apa yang biasa Anda lakukan di tempat ini? Dia bertingkah seperti bocah kecil. Apa itu maksudnya? Saya nggak ngerti. Kenapa Anda nakut-nakutin? Kan Anda sudah lama. Memang benar banyak orang dulu di tempat ini. Ada pesantren gitu. Anda suka melihat mereka ngapain aja di tempat ini biasanya? Yang Anda lihat? Anda ngerasa panas. Ngaji mereka. Terus apa itu? Kamar bersama. Sosok-sosok teman Anda di sini seperti apa? Apa itu? Terus selain itu ada sosok apa lagi? Anda bisa diem nggak? Kita biar ngobrol enak. Dia malah mengajak kami Ke sana. pergi. Mau ngapain? Nggak mau. Mau kemana Anda? Mau kemana? Mau kemana? Kalau mau ngobrol sana boleh, tapi mau di sana. Kenapa mau pindah ke sana? Ya udah. Makanya jangan bertingkah. Pelan-pelan jalannya. Kasihan badannya. Kemana Anda membawa kami? Tak lama, mediator siuman. Lagi-lagi ada makhluk datang menghampiri. Tapi ia malah menangis. Saya boleh tahu Anda siapa?
Yang tadi ya? Siapa yang celaka? Itu tiba-tiba anak Anda yang masuk, bukan kami apa-apain. Oh, tiup. Kenapa Anda tidak suka tadi kami ngobrol dengan anak Anda? Aringos maksudnya arek naon atuh ngababrik anak aing. Kan udah saya Gua aing ada di bikanya teh. Tadi kita kejar, sekarang kita mau ngajak ngobrol. Iya. Emang bisa nyarita tuh budak letik mah, mau bisa ngajarita bener, Murun. Mungkin Anda bisa cerita kepada kami yang benar seperti apa? Anda tahu nggak sih para santri di sini pindah karena kenapa? Eta mah meureun pindah sateka hayang nasorangan, meureun lain karena ulah kuring bakat kubarangan, meureun gede kasieun, makhluk manusia loba kasieun meureun. Tetap di dua dunia. Mereka pindah kan? Mana suaranya? Lalu dengan adanya sebuah yang diduga sebagai makam, Anda tahu? Kuring matara ulin ka makam, kuring satira kuring mamung di dia hungkul. Oh, hanya di sini doang. Barudak. Saat di sini pesantrennya masih aktif, orang-orangnya masih mengaji, banyak kegiatan di sini. Aing malah mun aya nu ngaji mah nyingkir, aing oge da panas ka aing na oge atuh. Oh gitu. Terus kenapa Anda masih ada di sini? Ayeuna saja di dia, aing buat loba jelema we resep atuh da. Geus heubeul aing teu papake jeung jelema di dia. Seandainya tempat ini diaktifkan lagi, ada pesantren lagi di sini, masjidnya digunakan lagi, gimana? Maksud aja datang ke dia terus paon aturan kangkang buka kuring. Enggak. Sabalat-balat kuring lain atuh. Ini anak kenapa sih dari tadi nangis? Kini saatnya mediator sadar. Masih butuh informasi? Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng saya. Ula Wirayaksa. Itu seperti nama seseorang yang diduga dimakamkan di sana. Nya. Karena beberapa orang mempercayai itu hanya sebuah batu menyangkut keramat. Eta mah dek nyebut gitu pek, nganu jelas makam. Dan kalau saya boleh tahu siapa beliau? Iya kami Wirayaksa. Apakah dia dahulunya seseorang yang berpengaruh di tempat ini? Atau Ya. bagaimana? Sebagai apa beliau? Anu nutup ieu tempat supaya jalma-jalma nu aya di wilayah ieu ulah ngusahakeun supaya henteu kaancikan. Maksudnya kancikan itu apa? Katipu Ketipu oleh apa? ku pagawean-pagawean anu kadituna nyilakakeun ka maranehanana. Maksudnya itu apa? Pekerjaan seperti apa itu? Mere nyaho Ya, saya ngerti maksudnya. ku caritaan Itu kalau saya boleh tahu kira-kira tahun berapa beliau hidup? 150 ti ayeuna. Sama siapa beliau di sini? Aya batur kula Kenapa makamnya hanya ada makam beliau saja? ngan anu sawarean hade mah. Eueuh ayeuna mah di dieu. Asal beliau memang dari mana? Di dieu asli. Kan Anda mungkin tahu banyak orang yang sering berziarah ke tempat itu. Dan katanya banyak, ada juga orang yang menyalahgunakannya untuk mengundang tidak-tidak. Itu bagaimana menurut Anda? Cek anjeun kumaha? Nggak benar, salah. Kayaknya sarua. Tapi yang datang memangnya banyak ke tempat itu. Makam. Apakah semuanya niatnya tidak baik atau memang ada yang niat baik untuk datang berziarah, membacakan doa untuk beliau? Sarua wae. Aya anu niatna alus, aya oge anu goreng. Ngan sing inget
Allah mah kanu kitu kanu kieu ge lamun kayang bakal ngabukti ngan engke akibatna karasa moal kudu sejen tapi ku dirina pribadi nek niat alus nek niat goreng ku Allah mah bakal dijabah wae. Saat dulu tuh pesantrennya laki-laki semua atau campur atau bagaimana sebenarnya? Laki aya, awewe aya. Terus mengapa sampai mereka akhirnya pindah dari tempat ini? Benarkah karena gangguan dari makhluk gaib? Eta mah syariat bisa disebutkan ujian kumaha anu caricingna di dieu da moal kaganggu kudu disebutkan tadi makhluk anu dipegang ewa ku Allah dan teu kabeh kaganggu ngan lamun ti dieu eueuh geus takdirna di Allah kitu eta mah. Makhluk manusia ini tidak takut dengan aktivitas para santri. Mungkin kan santri kan aktivitasnya bisa bilang dekat diri pada Allah, mengaji atau apa. Teu sakabeh jalma anu ngaji bakal menang ridho Allah. Kenapa? Bakal menang kanya Allah iwati Allah anu nyaho dina jero hatena. Balik pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba beberapa mediator kerasukan. Pemirsa, tiba-tiba saat mediator tadi selesai, semua mediator kami dimasuki oleh gaib. Aduh, aku deg-degan. Saatnya Kang Aar menyadarkan mediator. Ya, Kang Aar, apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Ya, alhamdulillah Mbak, hikmah yang kita dapat daripada hasil mediumisasi malam ini, yang mana kalau kita tafakuri memang segala hal sesuatu dalam hal dan tingkah beribadah tiada lain kita harus betul-betul diawali dengan niat, khususnya dengan niat yang bagus, dengan niat yang karena Allah, ikhlas semata-mata dalam hati kita. Karena dalam hadis pun juga mengatakan inamal a'malu binniyat. Maka awalilah gitu, dalam segala hal amal itu dengan niat yang baik dan bagus. Terima kasih banyak Kang Ya, Aar. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.